Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel YouTube dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini saya sedang berada di daerah Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, ya. Di mana hari ini saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, dan kita akan bercerita dengan beliau terkait apa persoalan yang terjadi hari ini. Dan tentunya para pemirsa Cilote Wanipin pengen tahu kenapa Wanipin hadir di daerah ini. Selamat siang Pak Dutik. Selamat siang. Selamat siang Bu Lisna. Ya. Dimana saya akan bertanya ke Pak Dutik. Ini kan tanah ini setahu saya asetnya PT KAI, PT Kertapi Indonesia. Kenapa Bang Dutik bisa tinggal di daerah ini dari tahun berapa tinggal? 75 sampai dengan hari ini. Ini barangkali pemirsa kita pengen tahu nih. Ya, Pak Dutik itu siapa dan mengapa hari ini bisa tinggal di sini? Silakan Bertik. Terima kasih Dinda Firman Wanipin. Saya sangat berharga sekali saya diundang dalam Cilote ini. Semoga ini juga bermanfaat bagi masyarakat banyak yang lain, karena warga PT KAI itu, komplek PT KAI itu bukan saya sendiri aja, banyak, dan juga dari umum juga banyak. Jadi ceritanya sampai saya tinggal di sini, orang tua saya pegawai PT KAI. Berarti orang tua Pak Dutik pegawai PJKA dulu. Ya, PJKA dulunya, 75 ya. Ya. Namanya kan berubah-ubah. Dulu DKA, PJKA, Perumka, baru PT KAI. yang sekarang. Jadi orang tua saya pindah dari Padang Panjang waktu itu, Kepala Stasiun Padang Panjang, menjadi Kepala Stasiun Kota Padang. Kepala Stasiun Kota Padang, ya. Ya. Kemudian naik lagi jadi IKLK, kalau sekarang istilah itu IPLA, ya. Asisten Manajer lah sekarang. Asman namanya tuh. Asmen, ya. Ya, Asmen. Mungkin sebelum orang tua saya itu ada yang pensiun di komplek ini, orang itu dapat pesangon. Tapi setelah periode orang tua saya dan beberapa teman-temannya di sini mau pensiun tahun 80-an kurang lebih, itu ada surat pernyataan di PT KAI bahwa PJKA tidak bisa memberikan pesangon. Ya. Saya juga tidak tahu apanya. Jadi tentu orang tua saya menunggu sampai sekarang. Jadi menunggu sampai orang tua Pak Dutik ya, Bang Dutik ya, pensiun dari tahun berapa itu? 81 sampai detik ini masih menunggu yang namanya pensiun pesangon. Itulah kira-kira. Tapi pastinya itu kan kita nggak tahu kan. Iya. Nah, jadi itu sampai sekarang hampir rata-rata semua udah orang pensiunan. Nah, yang tinggal di komplek ini berapa total kakak yang ada kira-kira nih? Kalau dulu tahun 80 itu sekitar 150 rumah. 150 rumah. Ya. Hari ini? Unit. Cuman sekarang kan ada yang ditambah di samping, ada yang tanah kosong dibangun, itu mungkin udah 200-an lebih. Yang membangun awal rumah ini PT KAI atau siapa nih? Ini rumah dinas ini dibangun kalau nggak salah tahun 60-an. 60-an ya? Oh, tahun 60. Jadi berbeda. Yang kalau di belakang itu bedeng namanya, itu tahun 50-an. Di belakang itu, ini yang paling muda nih. Nah, setelah bedeng itu dibangun, tinggallah pekerja di situ untuk membangun rumah-rumah belakang. Itu setahu saya. Iya. Berarti hari ini Pak Dutik tinggal di rumah ini yang sebelumnya kan rumah orang tua nih. Ya. Sudah 50 tahun. Ya, orang tua saya meninggal tahun 2018. Dan saya mendengar bahwa PT KAI menyuruh agar rumah ini dikosongkan. Ya, betul nih? Betul ya? Itu alasannya apa? Kenapa rumah ini dikosongkan? Jadi gini, kami kan sudah membayar sewa. Sewa itu mulainya 1 Agustus sampai Juli berikutnya. Tapi sebelum Juli kemarin, sebelum tanggal 1 Agustus, datanglah surat pertama dari PT KAI bahwa PT KAI butuh rumah, karena ada klausul dulu bahwa PT KAI meminta bisa diputuskan secara sepihak dengan alasan itu. Jadi setelah datang surat itu, datang lagi surat sosialisasi namanya. Dalam surat sosialisasi datanglah ibu-ibu dari sini, istri saya kan,
dengan Bu Lis, dengan ada ibu belakang, ibu anaknya Bu Remah, Ipi namanya. Dan ke situ dia minta agak dikosongkan. Dan ditanya, bagaimana Pak anunya? Ya dikosongkan aja Bu. Oh, tanpa pesangon dan semacam. Nah, rumah ini dikosongkan. Tentunya kalau aset ini sudah lama dipakai oleh yang punya rumah ya. Tentu ada ganti rugi namanya. Kalau ganti rugi mungkin enggak. Ya. Soalnya ini kan memang PT Tanah ini PT KAI. Betul ya. Memang kita tentu diberikanlah pesangon yang sewajarnya kan gitu. Soalnya kalau rumah saya ini dengan luas 500 ini harganya antara 3 sampai 4 M sekarang. Iya. Nah, itu bukannya kita ini bukan punya kita enggak. Kalau kita ingin kalau inginnya kami kan bisa menyewa seperti biasa kan gitu. Kalau tidak berikanlah kami. Soalnya solusi yang terbaik gitu. Kenapa? Saya tidak punya tempat tinggal yang lain. Jadi Pak Dutik selain rumah ini tidak punya tempat lain lagi ya. Begitu juga Bu Lis. Bu Lisda ada? Tidak ada ya Bu ya. Jadi jika ini misalnya dikosongkan, ya Pak Dutik sama Bu Lisda mau tinggal di mana? Itu yang nggak tahu. Dan Pak Dutik kabarnya udah mengasih tahu kepada Pak Gubernur Sumatera Barat melaporkan hal ini. Gimana tanggapan beliau? Kita melaporkan ke Gubernur Sumatera Barat, ke Ombudsman, Komnas HAM, sampai ke DPR RI, Komisi 6. Ada teman situ kan, juga ke LBH. Nah, apa komentar mereka ketika Pak Dutik melaporkan hal ini? Kita kan tidak difasilitasi. Cuman Ombudsman katanya bukan wewenangnya. Komnas HAM sampai sekarang nggak ada berita. Dari Pemda Sumatera Barat ya datang dinas sosial hari itu ingin fasilitasi. Kami minta tolong difasilitasi kami untuk bisa berbicara dengan PT KAI. Ternyata sampai sekarang tidak ada. Dan kemarin saya temui Pak Gubernur, katanya cobalah bicara baik-baik dengan PT KAI. Setelah kita bicara baik-baik dengan PT KAI hanya memberikan hari itu kan datang surat pengosongan rumah 5 hari kerja. Suratnya datang hari Jumat, tanggal berapa itu? Berarti kan Jumat kemarin ya? Ya, Jumat hari itulah. Tanggal? Ya, 17 November nggak salah. Nah, kita datangnya baik-baik. Dikasih kesempatan sampai Februari untuk mengosongkan rumah. Tapi katanya, Bu, kalau Ibu ya sudah kita sepakat untuk dikosongkan, Ibu mau uang jajan berapa? Atau uang syukur? Kata saya, uang jajan apa Pak? Atau apa yang uang syukur Pak? Bapak yang bersyukur. Soalnya kami yang mau dipindah. Kami mana bersyukur Pak? Kami udah berpikiran nggak tidur kita malam ini. Jadi harapan kalau memang ini dipakai untuk PT KAI. Kira-kira harapan Bang Dutik seperti apa nih? Kalau maunya kami, ya. Kalau sekarang kita tinggal di pusat kota, agak-agak pinggir dikit boleh, ya. Oh ini tanahnya besar, rumahnya gede, nah, dipindahkan ke rumah yang lebih kecil nggak apa-apa. Yang penting kami bisa tidur, anak saya dan anak saya ya, kami ini bisa tidur dengan nyaman itu aja. Nanti kan berikanlah, dan nanti kan berikanlah kami rumah yang kecil agak di pinggir kota. Tolong difasilitasi kami. Kalau dari PT KAI katanya memang kalau truk disediakan katanya. Kalau truk untuk pindah? Truk untuk pindah sediakan. Ya, kalau truk untuk pindah disediakan, harusnya KAI juga menyediakan tempat pindah kemana? Tempat pindahnya kemana? Ya karena kalau kita lihat Bang Dutik, kalau untuk membeli rumah secara pribadi, ya uangnya dari mana? Sekarang kan ini sejak COVID itu usaha kita tertutup semua itu. Saya tahu bahwa Pak Dutik semenjak COVID dan sampai hari ini usahanya mati suri. Nggak pakai bangkit lagi. Mati total bukan suri lagi. Ya. Dan jika pun dikasih uang syukur atau uang apa tadi namanya? Uang jajan. Uang jajan katanya 10 atau 15 juta. 10 atau 15 juta. Itu untuk proses pindah-pindahnya habis itu. Mau sewa rumah hari ini 10 sampai 15. Saya udah bilang ke PT KAI waktu itu Pak Suwarno datang ke sini. Pak, saya sama istri saya satu kamar. Anak saya 3 laki-laki satu kamar. Pak Suwarno ini jabatannya manajer aset. Manajer aset. Kemudian anak saya yang perempuan satu kamar. Kan nggak mungkin kita campur semua itu. Sudah saya tanya itu 40 juta itu. 40 juta. 40 juta. Itu dalam keadaan rumah perlu perbaiki lagi, perbaikan kan? Perbaikan. Dan kemudian tidak cocok untuk kita buka usaha. Iya. Sekarang kami berpikir nih, dikasih truk untuk pindah
truk ini dibawa kemana ini? Pindahnya kemana? Ya. Itu pertanyaannya. Iya kan? Ya. Artinya ini truk ada. Ya. Pak Dutik mau pindah kemana? Ya. Karena untuk pindah itu ya Bu Lis, tentu butuh uang. Ya. Nggak mungkin rumah orang kita kontrak hanya mengucapkan saya kontrak rumahnya, salam. Apakah bisa seperti itu? Kan nggak bisa kan Pak Dutik. Jadi kita memang sangat mengharap sekali kepada pihak KAI agar bisa meninjau kembali. Tinjaulah kembali warga-warga yang direlokasi ya. Yang berapa total berapa sekarang nih rumah yang sekarang total 4 rumah. 4 rumah ini pertimbangkan lagi. Ini kan rasa kemanusiaan lagi ditanyanya ini. Saya sudah bilang kepada Pak Suwarno, Pak, jangan minta secara pribadi berapa. Apa kami mewakili negara? Saya mengadu ke negara. Kita kan sudah zaman merdeka ini. Nah, janganlah diusir sekami ini kayak anjing kurap kan gitu ya. Karena Pak Dutik warga negara loh, warga negara Indonesia. Wajib dilindungi oleh negara kan. Dan wajib, apalagi BUMN. Nah, ini kan PTK itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di mana kita menyewa ke negara, bukan pribadi, bukan PTKI. Ya PTKI mengelola sekarang. Gitu. Jadi yang mengelola tanah-tanah aset-aset ini kan memang PTKI. Cuma kan ada rasa, rasa kemanusiaan yang harus menjadi skala pengambil keputusan juga bagi KAI ya Pak Dutik. Jadi, kalau Pak Dutik ini pindahnya kemana nih kan? Pindah kemana? Ada duit Bu? Pak Dutik ada duit? Nggak ada. Nah, bukan nggak ada lagi. Hutang udah sekali yang pinggang. Jadi gini, kita berterima kasih lah. Hari itu datang surat dikasih waktu 5 hari pengosongan. Tak satu pun orang-orang mengatakan itu masuk akal. Tapi ya kita datangi satu baik-baik. Saya nih, yang kami, keluarga kami di sana dan Bu di sini juga kita belum tahu. Kita berbeda-beda perlakuannya. Bu di sini nggak tahu, tapi nggak ada secara lisan nggak ada. Apakah sampai Februari juga? Bu Lis sampai kapan dikasih? Belum ada. Sudah pernah didatangi? Sudah ya. Tapi sampai sekarang masih diam. Nah, sebetulnya kan Bang Dutik, bapak orang tuanya orang KAI. Bu Lis suami orang KAI. Artinya orang ini kan keluarga besar KAI. Nah, kalau keluarga besar KAI perlakukanlah sebagai keluarga besar. Itu maksud saya. Ya janganlah asal main kosongkan saja. Ya yang namanya aturan di negara kita ini kan tidak terlalu kaku lah. Ya terlalu kaku betul. Oh, apa Jenderal Sambo saja dari hukum mati bisa nggak jadi mati kok? Ya nak. Sekarang pun nggak tahu di mana dipenjarakan. Jadi ini Pak Dinda, saya bilang enggak Pak Suwarno, sebagai seorang pemimpin itu Pak ada 3 yang mesti pegang: peraturan, kebijakan, dan kebajikan. Peraturan kebijakan oke. Sekarang kami minta kebajikan di Bapak lagi. Betul, kami sudah dapat toleransi pindah sampai Februari, tapi sekarang kami juga nggak tidur nih Dinda. Kenapa? Februari itu barang-barang kami dipindahkan kemana itu? Kalau juga kita lihat-lihat seperti penggusuran paksa oleh Satpol PP dan lain-lain itu kan ditaruh pinggir jalan. Itu tentu makin rusak-rusak barang kami kan. Ya kena hujan, kena panas, itu rusak. Dan kami tentu terpandang hina lagi sama orang-orang yang lihat. Mungkin ada yang kasihan juga kan. Orang yang aku udah lama tinggal seperti itu. Nah, soalnya saya baca kan Pak Dutik udah 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh. Tapi bagi PTKI itu pula katanya Pak Dinda. Apa katanya? Kan udah enak tuh tinggal 50 tahun. Atau selama 50 tahun nyewa bayar. Gini nih. Sebenarnya walaupun orang tua saya yang tinggal di sini itu masih nyewa. Tapi kan? Nyewa statusnya. Tapi kan dibayar oleh PTK. Kalau nggak salah waktu itu entah 1.500, entah 15.000 uang sewanya. Tapi setelah gonjang-ganjing mungkin ke negara ini kekurangan duit ya. Setelah orang tua saya pensiun, itu nggak ada sewa nyewa. Kemudian terangkatlah Bapak Jonan jadi direktur kereta api. Itu di restrukturisasi kembali administrasi kan, didata semua aset-aset kan. Waktu itu aturan mainnya sewanya disesuaikan dengan waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu dari 1.500 tahun 80 tahun 2003 itu menjadi 250.000. Naik sekarang sampai sekian juta gitu. Dan terakhir sebelum Bapak Suwarno ini, Pak Indra Dipa namanya, itu masih ada juga attitude-nya itu. Pak Id ya? Pak Indra Dipa. Aset manajer dia kan?
Waktu itu sewa rumah kami ini 4 juta. 4 juta kan. Itu kan udah murah itu, Pak. Pak, saya nggak bilang itu mahal, Pak. Cuman saya nggak punya duit. 100.000 pun nggak punya duit, itu nggak bisa bayar kan gitu. Iya, iya. Nah, oke lah, toleransi. Akhirnya kita cari-cari dapat. Tapi yang ini ada klausulnya sedikit. Ada sedikit klausulnya ada waktu PT KAI itu banyak poin-poinnya itu, Pak. Bahwa salah satu contohnya ya, rumah ini sudah 0 gitu. Tapi sebagai bahwa itu tapak namanya kan, itu dihitung 5%. Kenapa? Sejak orang tua saya tinggal di sini sampai rumah ini ditambah-tambah ya. Kenapa bisa ditambah? Karena kami banyak, dia 10 orang. Iya, iya. Dan PT KAI pun tidak melarang hingga rumah jadi besar seperti ini. Ya. Kan? Nah, tapi dalam klausulnya itu memang Pak Jonang mengatakan gini, kalau PT KAI mau bisa diambil secara sepihak. Ya. Waktu itu orang tua saya protes, ya tahun 2003 itu kan. Cuman PKP waktu itu kan udah pensiun juga sekarang nih. Ya. Dia panggil Pak, tanda tangan aja Pak, nggak mungkin Bapak akan mengusir seperti itu. Ternyata berlakunya sekarang. Iya, iya, iya. Dari tahun 2003 sampai 2023, berarti 20 tahun. Dan kami juga, kami bukan rumah orang tua kami kok, bukan warisan ini. Yeah. Yang perlakukanlah kami dengan baik gitu. Iya, iya. Dengan rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Dan kami minta bukan pada PT KAI. Ya. Kami minta kepada negara. Ya. Agar selaku warga negara perhatikan. Perhatikan kami. Ya. Soalnya fakir miskin, yatim piatu itu tanggung negara. Ya. Sekarang kami sedang ditanggung negara, kenapa kami difakirkan? Iya, iya. Gitu. Berarti artinya nih Bang Dotik difakirkan aja. Ya, ketika dipaksa keluar, tidak ada tempat, tentu di jalan tinggal lagi kan. Fakir miskin kami jadinya. Yang menarik lagi sama saya lihat bahwa orang tua Bang Dotik belum menerima pesangon sampai hari ini. Nggak ada. Iya kan? Iya. Dari KAI. Ini kalau pesangon ini sangat luar biasa, ini tidak dibayarkan. Iya kan? Harusnya KAI menyelesaikan kewajibannya. Iya. Ya, mungkin dengan pesangon yang dibayarkan. Ya, kita bukan minta pesangon juga pada, pokoknya berilah kami ini atau uang kerohiman atau apa, pindahkanlah ke kami di sini ke tempat yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting kami pindah di sini, kami bisa tidur. Tempat pindahnya ada. Ya. Kan itu bisa kami lalu. Kan truk. Cuman truk ini kemana kami bawa? Ya, ya. Itu pindah. Baik, Bang Dotik, Bu Lis, ada yang mau disampaikan lagi? Sama aja. Sama ya. Sama ya. Nah, cuman gini dikit. Ada nih, ini kan keluhan sebenarnya seluruh warga komplek ini udah apa namanya, jantungan semua ini sekarang. Kenapa? Sudah ada beberapa rumah dan itu udah dianu sampai sekarang. Udah wanti-wanti rumah mau dipinta, mau diambil. Jadi kami ini juga mewakili warga komplek ini. Atau mungkin mewakili warga komplek PT KAI seluruh Indonesia. Jadi ini kalau komplek PT KAI ya? Ya, KAI. PTKI warga. Kita juga nggak tahu. Cuman kita juga dengar kabar bahwa tempatnya juga dipindahkan. Tapi ada pesangonnya. Ya, kita nggak tahu apakah itu kebijakan dari pusat, apakah itu kebijakan dari dari PT KAI kan itu. Ya. Tapi kalau seandainya 10 atau 15 juta, kami mohonlah, pertimbangkanlah bahwa seperti tadi, bahwa negara menanggung hidup fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu kan. Iya, iya. Dan kami sekarang sedang ditanggung negara. Mengapa kami dipaksa untuk menjadi anak terlantar, anak fakir, orang miskin gitu? Oh, kalau kami mau tarik anak kami ke PJKA juga bisa. Tapi itu nggak mungkin. Itu kira-kira Dinda. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, itu bincang-bincang kita dengan Pak Dotik, dan kita berharap mohon perhatian serius dari PT KAI di Pre Sumatera Barat agar persoalan ini Bang Dotik selaku warga perumahan PT KAI dia bisa, dan selaku warga negara yang tanggung jawab negara, beliau bisa, artinya kalau mau diambil tentu pas-paskanlah, cocok-cocokkanlah. Jadi jangan terlalu penggantiannya terlalu rendah. Kalau dengan kalau itu udah pergantian namanya. Apa namanya tuh? Uang usir namanya. Uang usir. Ya kalau 10 sampai 15 juta itu enggak cukup lah. Artinya memang pertimbangkanlah oleh KAI. Kalau di negara kita ini kan no viral, no justice.
Viral dulu baru bekerja kan, ini negara kita ini. Ya, kita juga tambah kita juga melapor nih kepada datuk-datuk. Ya. Datuk-datuk Sumatera Barat ini tokoh-tokoh adat lah. Ya. Beliau bilang bahwa tanah ini bukan mereka punya ini. Ini tanah rakyat Sumatera Barat ini. Ini tanah rakyat Sumatera Barat. Ya. Yang dirampas oleh Belanda dulu, ya. Kemudian Belanda berangkat, ya, diberikan kepada negara disuruh kelola kepada PT KAI. Oh gitu. Nah, jadi contoh jalan tol itu memang pengelola tol yang punya. Kenapa? Tanah dibeli ke masyarakat, ada sertifikatnya. Ya. Dan kata datuk-datuk ini bukan saya nih. Kalau Dinda mau cari informasinya, kita bisa carikan sumber narasumbernya. Bisa telepon, bisa datang ke rumahnya. Bahwa PT KAI tidak punya sertifikat ini. Buktinya Basko menang sekarang. Ya, ya. Itu tanah PT KAI itu. Basko menang kan? Menang. Dan kabarnya juga ada di daerah-daerah lain. Ya. Tapi itu kan yang punya duit. Kami nggak punya duit nih. Apa yang punya? Iya, iya. Kalau kami punya duit, kita cari ke informasi ke BPN. Kita minta cari pengacara. Mungkin bisa. Tapi kami juga punya duit. Untuk cari pengacara pakai duit tuh, Bang. Iya. Cukup duit Pak Dutik untuk nyewa pengacara. Kalau ada Dinda menjamin. Iya. Itulah. Iya. Baik Pak Dutik, baik Bapak Ibu. Itu bincang-bincang kita dengan Pak Dutik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Terkait ini, kasus ini tidak terjadi di Sumatera Barat saja. Ya, kabarnya daerah lain juga terjadi. Ya. Tapi dapat pesangon yang wajar. Dapat pesangon yang wajar. Tapi Kota Padang agak sedikit beda perlakuannya ya Pak Dutik. Ya. Pak Dutik juga sudah melapor ke semua pihak dan semua elemen, termasuk Gubernur Sumatera Barat. Tapi sampai detik hari ini, dinas terkait ya lepas tangan saja ya Pak Dutik ya. Seperti itulah. Seperti itu kondisinya. Mungkin kita tutup saja. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.